Bojan Hodak tunjukkan keunggulan Ramon Tanke. Di tengah euforia kemenangan Persib, ada satu nama yang justru menjadi bulan-bulanan, Ramon Tanke. Masuk sebagai pemain pengganti DDS atau Sir Alves, namun performanya dianggap masih angin-anginan. Dirinya tak memberikan dampak apapun hingga memicu banjir sarkasme dari bobotoh di media sosial. Komentar pedas seperti Ramon gacor hingga sindiran bahwa ia tak layak difoto menjadi bukti betapa gemasnya supporter melihat sang striker. Terlebih hanya Ramon yang masih belum pecah telur di skuad Maung Bandung sebagai penyerang yang baru didatangkan. Namun, di saat semua orang menghujat, sang pelatih Bojan Hodak justru pasang badan. Ia melihat sesuatu yang tak dilihat oleh ribuan pasang mata bobotoh. Bagi Hodak, tugas seorang striker di sistemnya bukan melulu soal mencetak gol. Ada tugas lain yang tak kalah penting, dan disitulah letak keunggulan Tanke. Dia melakukan hal-hal selain tugasnya mencetak gol. Dia punya pressing terbaik. Dan Anda lihat ketika dia masuk ke lapangan, mereka lawan tidak dapat membangun serangan dengan nyaman sama sekali. Tegas Hodak saat membela pemainnya. Pernyataan ini membongkar sisi lain dari strategi sang pelatih. Hodak membutuhkan seorang striker yang mau bekerja keras sebagai perusak pertama serangan lawan, yang tak kenal lelah menekan bek-bek musuh agar tak nyaman membangun permainan. Itulah peran yang dijalankan dengan sempurna oleh Ramon, sebuah pekerjaan kotor yang mungkin tak menghasilkan gol, tapi sangat vital untuk keseimbangan tim. Pembelaan Hodak ini seolah menjadi pesan bagi para supporter. Percayalah pada proses dan visinya, karena sepak bola jauh lebih kompleks dari sekedar urusan mencetak gol. Emil diganti pemain camat, Teja Paku Alam lebih layak dipanggil timnas. Kabar cederanya Emil Audero seharusnya menjadi duka, tapi keputusan penggantinya justru menjadi polemik yang lebih besar. Patrick Clifford secara resmi memanggil Nadeo Argawinata dan Reza Arya untuk mengisi kekosongan di bawah Mister Gawang. Keputusan ini sontak membuat para supporter mengernyitkan dahi, terutama untuk nama kedua, Reza Arya, kiper PSM Makassar, musim ini baru mencatatkan 1 kali main dari 6 laga yang dijalani PSM Makassar, sebuah statistik yang dianggap kurang meyakinkan untuk menghadapi lawan sekelas Arab Saudi dan Irak. Apalagi tim berjuluk Juku Eja itu mengalami start buruk di awal musim ini. Mereka hanya mampu mendapatkan 7 poin dari 6 laga dengan rincian 1 kali menang, 1 kali kalah, dan 4 kali imbang. Bahkan saat ini PSM Makassar juga ditinggalkan sang pelatihnya, yakni Bernardo Tavares. Banyak yang merasa pemanggilan ini tidak didasari oleh performa terkini. Bahkan muncul sindiran bahwa yang dipanggil adalah cadangan matai atau yang biasa disebut dengan camat. Di tengah perdebatan ini, satu nama dari Bandung menggema begitu kencang, Teja Paku Alam. Para supporter, khususnya bobotoh, merasa heran mengapa Clifford seolah menutup mata pada performa heroik Teja. Saat melawan Bangkok United di panggung Asia, Teja menjadi tembok kokoh yang memantahkan peluang-peluang emas lawan, termasuk penyelamatan gemilang di menit-menit awal yang menjaga asa Persib tetap hidup. Penampilan gemilangnya di level internasional seharusnya menjadi tiket emas menuju timnas. Keputusan Clifford ini pun memicu tanda tanya besar. Apakah pemanggilan pemain hanya berdasarkan nama besar dan kedekatan, atau benar-benar berdasarkan siapa yang paling siap dan paling on fire di lapangan? Bagi banyak supporter, jawabannya jelas dan Teja Paku Alam seharusnya sudah berada di Jeddah saat ini. Persib langkahi prestasi Persija di Liga Domestik, legendanya makin iri. Rivalitas bukan lagi sekedar gengsi di atas lapangan, tapi sudah menjadi cermin nyata tentang siapa yang lebih profesional. Saat ini, di pekan-pekan awal Super League, Persib Bandung punya kesempatan emas untuk benar-benar menyalip rival abadinya, Persija Jakarta, bukan hanya di klasemen sementara tapi dalam segala hal. Di saat Maung Bandung sibuk membuat sejarah di kancah Asia dan terus tancap gas di Liga Domestik, kabar dari ibu kota justru terasa begitu kontras dan menyedihkan. Bahkan, di 2 laga Super League terakhir, Macan Kemayoran kalah 2 kali beruntun.
Alih-alih berbicara tentang strategi untuk juara dan move on dari catatan minornya, manajemen Persija termasuk legenda sekelas Bambang Pamungkas justru sibuk memberikan penjelasan kepada publik mengapa mereka gagal mendatangkan pemain bintang sekelas Tom Hai dan Rafael Struijk. Ini adalah sebuah tamparan keras. Bayangkan, di saat Persib dan Bali United berhasil mendatangkan pemain berkualitas dan membuat mereka bersinar, Persija justru hanya bisa menjual rumor dan mimpi kepada para pendukungnya. Rasa iri yang dirasakan para legenda dan supporter mereka mungkin bukan lagi sekedar soal piala, tapi soal martabat. Mereka iri melihat bagaimana Persib dikelola secara profesional dengan visi yang jelas dan eksekusi yang senyap namun mematikan di bursa transfer. Sementara klub kebanggaan mereka lebih sering menjadi bahan berita karena drama di ruang rapat daripada prestasi di atas lapangan. Pergeseran kekuatan ini terasa begitu nyata. Persib sedang membangun sebuah dinasti, sementara Persija sibuk menjelaskan kegagalan.